Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, tentu semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita dari pagi hingga sampai malam nanti, kita mohon kemurahan Tuhan, kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan untuk menyertai, menolong, dan memimpin setiap langkah kita dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita awali acara Manarema pada pagi hari ini di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu, atas pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Saat ini Tuhan kami boleh kembali bangun. Tentu semua ini hanya oleh kasih dan anugerah-Mu. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan menurut pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan dengan judul Tetap Setia. Kalau kita mengingat kata-kata tetap setia, ini ada sesuatu yang seringkali tidak mudah kita lakukan. Setia untuk setiap saat itu bisa, tapi tetap setia berarti untuk satu jangka waktu yang cukup panjang. Dan ini membutuhkan ketekunan dan ketaatan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita melihat situasi dunia pada saat ini yang penuh dengan segala sesuatu yang cukup menakutkan bagi kehidupan kita. Peperangan terjadi di mana-mana. Segala bencana selalu terjadi. Situasi ekonomi yang seringkali juga mempengaruhi kehidupan kita. Berbagai masalah selalu terjadi dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa tetap setia? Bagaimana? Apa mungkin? Firman Tuhan mengatakan sangat-sangat mungkin jikalau kita hidup dekat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang dialami oleh Rasul Paulus. Jika kita tidak setia, ya, seringkali lewat segala kejadian yang dalam kehidupan kita, seringkali lewat masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali membawa kelemahan bagi iman kita kepada Yesus Kristus. Namun firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius ini, di sini menuliskan, jikalau kita tidak setia pun, kita mengalami kelemahan iman percaya kita, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap ingin membangunkan iman kita kembali, menguatkan, meneguhkan iman kita kembali, agar kita tetap setia. Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita semua, kita akan tetap setia. Karena Dia tidak pernah menyangkal dirinya. Tuhan Yesus sudah memiliki satu komitmen yang luar biasa. Komitmen yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah komitmen yang tetap, tidak akan berubah. Kalau kita melihat satu komitmen yang Tuhan berikan kepada kita, ketika Tuhan Yesus datang di dunia untuk menebus dosa kita, sebagai utusan dari Allah, apa yang terjadi? Dia tidak akan mangkir, dia tidak akan lari dari segala kenyataan.
penderitaan, kematian, tetap dia jalani dengan taat dan setia. Itulah kesetiaan yang dimiliki oleh Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini menuliskan, jikalau kita tidak setia pun, dia tetap setia. Karena dia sudah mati di atas kayu salib. Kesetiaan yang sempurna sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita, orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sungguh untuk menjadi orang yang tetap setia adalah bukan sesuatu yang mudah. Sebagaimana yang kita ungkapkan pada pagi hari ini, kesetiaan itu membutuhkan satu komitmen yang luar biasa. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan pada kita agar kita boleh tetap setia apapun yang terjadi, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan agar kita tetap setia. Karena di balik kesetiaan kita, di situ pertolongan Tuhan akan nyata, kuasa Tuhan nyata, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Yang penting kita tetap setia. Jangan kita berjalan sampai di pertengahan jalan kita lepas kepercayaan kita kepada Dia. Firman Tuhan minta kepada kita agar kita tetap setia. Setia sampai mati. Itulah yang Tuhan contohkan kepada kita. Hidup adalah sesuatu yang tidak mudah. Hidup di dunia, berbagai masalah akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan masalah itu silih berganti, seakan-akan kita tidak mampu untuk menjalaninya. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan agar kita tetap setia. Di balik kesetiaan kita ada pertolongan Tuhan yang nyata, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebuah himbauan bagi kita pada pagi hari ini. Jangan takut. Apapun yang terjadi di dalam dunia pada akhir zaman ini, yang selalu mewarnai kehidupan kita dengan berbagai macam ketakutan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu kasih dan setia kepada kita. Kekuatannya yang tak berhingga. Kasihnya yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Mengingatkan kepada kita pada pagi yang indah ini. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, ya, jangan tawar hatimu. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya pagi hari ini kita semua yang sudah mendengar, bahkan saya secara pribadi, kita akan memperoleh satu kekuatan yang baru. Tidak perlu kita resahkan. Tidak perlu kita selalu berada di dalam situasi yang sulit ini. Karena firman Tuhan memberikan jaminan bagi kehidupan kita. Jangan takut,
Aku menyertai engkau dan janganlah bimbang. Akulah Allahmu yang memegang tangan kananmu dengan kekuatan ilahi dan membawa kemenangan. Tangan Tuhan adalah tangan yang penuh kuasa. Tangan Tuhan adalah tangan yang penuh dengan kemenangan. Itulah yang memegang kehidupan kita, memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Kita sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini apa yang dapat kita andalkan? Kekuatan kita, kekayaan kita, semuanya itu akan sia-sia belaka. Tapi kalau kita memiliki Yesus yang kita andalkan dalam kehidupan ini, maka kita akan menikmati satu kemenangan. Inilah janji firman Tuhan, memberikan masa depan yang penuh dengan kemenangan. Yang perlu kita tetap setia mengiring Dia, setia di dalam doa kita, setia di dalam ucapan syukur kita kepada Dia. Firman Tuhan mengingatkan pada kita pada pagi hari ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kesetiaannya selalu ada dalam kehidupan kita. Kiranya lewat renungan firman yang singkat pada pagi hari ini, kita boleh kembali pada pengharapan kita hanya kepada Dia. Dia yang memegang hidup kita, Dia menolong hidup kita, Dia yang selalu membawa hidup ini pada satu titik kemenangan. Serahkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Bangkitlah dari segala kelemahan-kelemahanmu. Bangkitlah dari segala sesuatu yang menindas dalam hidupmu. Karena ada tangan yang kuat yang senantiasa menolong dan menyertai kita. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah karya Allah Roh Kudus boleh bekerja dengan sempurna di dalam setiap kehidupan kita, agar kita boleh senantiasa dipulihkan, hidup penuh dengan ucapan syukur, hidup tetap setia, hidup tetap taat, karena janji Tuhan itu adalah janji yang nyata, yang akan kita nikmati dan memberikan jaminan bagi hidup kita untuk masa depan kita yang penuh dengan kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kasih setiamu. Dan jikalau pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu yang indah, yang kembali mengingatkan kepada kita, agar kita tetap setia, agar kita tetap taat kepada-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, tangan kanan-Mu yang penuh dengan kemenangan selalu menyertai, menolong, dan membimbing hidup kami yang lemah ini. Meteraikan firman ini Tuhan di sepanjang kehidupan kami, agar kami boleh lebih hari lebih taat, agar kami boleh lebih hari lebih tahu dan mengerti hanya Engkaulah penolong kami, hanya Engkaulah kekuatan kami. Jauhkan kami dari segala ketakutan yang melanda dunia pada saat ini. Biarlah kami boleh tetap hidup Tuhan di dalam sukacita-Mu yang sempurna, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.